Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif Nur Afrizal, selaku Ketua Kelompok. Kami dari kelas 12 MIPA 1 akan membahas tentang cepat respon masyarakat pelanggaran PSBB. Berikut saya perkenalkan anggota kelompok kami. Divani Nobelia, selaku moderator. Rivaldi Ahmad, selaku notulen. Brian Rafferty, Isandul Afif, dan Frasyadianti, selaku editor. Alvito Kresno, Faiz Amari, Erlangga Aditya, Salsabila Freya, Anindita Lisa, dan Miranda Paramita selaku presentator. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Divani Nobelia selaku moderator untuk memimpin jalannya presentator. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun sore buat teman-teman di rumah yang lagi menonton. Kali ini dari kelas 12 IPA 1 kami ingin memulai presentasi. Yang pertama, presentasi akan dimulai oleh Alvito dengan data pelanggaran dan pelapor PSBB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan membacakan tren jumlah pelapor dan laporan pelanggaran PSBB DKI Jakarta periode 1 Maret 2020 hingga 5 November 2020. Jumlah laporan tertinggi pelanggaran PSBB berjumlah 167 pada tanggal 18 September 2020 yang melapor ada 139 orang, dan tren terendahnya itu pada tanggal 7 Maret 2020 laporannya berjumlah 1, pelaporan pun juga 1. Dari data tersebut bisa kita simpulkan bahwa rata-rata laporan per harinya berjumlah 29 dan pelapornya itu 18 orang. Dari data tersebut bisa terlihat mengalami 2 kali tren kenaikan, yaitu pada periode 6 sampai 24 April dan periode kedua yaitu tanggal 9 sampai 24 September 2020. Terima kasih. Terima kasih kepada Alvito untuk presentasinya. Sekarang dilanjutkan oleh Miranda dengan tren jumlah laporan dan pelapor dalam akumulatif. Saya ingin melaporkan laporan data pelanggaran PSBB pada periode 1 Maret sampai 5 November 2020, yaitu grafiknya naik. Terima kasih Miranda atas presentasinya. Sekarang dilanjutkan oleh Freya dengan status laporan dan kanal pengaduan. Sekarang saya akan memaparkan status laporan dan kanal pengaduan. Dari laporan-laporan yang sudah disebutkan tadi, ada laporan yang sudah komplit sekitar 7.082 kasus atau 97,5%. Ada laporan yang koordinasi atau 119 kasus dan 1,6%. Ada yang laporan delay yaitu 48 sekitar 0,7%, dan ada yang disposisi dan ada yang in progress. Nah, laporan-laporan tersebut diadukan lewat Jaki yaitu Jakarta Kini sekitar 2.298 kasus, lewat Twitter ada sekitar 1.193 kasus, ada lewat email sekitar 1.119 kasus, ada lewat SMS, lewat Facebook, lewat lapor 1.708, lewat Twitter Gubernur, dan lewat Balai Warga. Terima kasih Freya atas presentasinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Faiz dan juga Angga dengan top 10 kategori laporan. Kali ini saya akan membacakan top 10 kategori laporan. Di nomor 1 ada gangguan ketentraman dan ketertiban, seperti banyak masyarakat di tempat-tempat umum yang tidak mematuhi PSBB. Jumlah pelapor ada 2048 dan laporan yang diterima ada 2975. Di nomor 2 ada hubungan pekerja dengan usaha, seperti terdapat tempat-tempat kerja yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Jumlah pelapor ada 372 dan laporan yang diterima ada 551. Di nomor 3 ada perizinan bidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat. Seperti masih banyak penyelenggara acara yang tidak mengajukan izin untuk mengadakan acara tertentu. Laporan yang diterima ada 521 dan jumlah pelapornya ada 302. Di nomor 4 ada pelanggaran perda atau pergub, seperti masih adanya masyarakat yang melanggar ketentuan PSBB. Jumlah pelapor ada 300 dan laporan yang diterima ada 486. Dan yang kelima ada pungutan liar, seperti adanya pungutan liar dari kegiatan penyemprotan disinfektan dari pemerintah. Jumlah pelapor ada 298 dan laporan yang diterima ada 464. Yang keenam, ada masalah bantuan sosial. Tidak meratanya pembagian bantuan sosial, banyak masyarakat yang tidak menerima bantuan sosial tersebut.
Laporan yang diterima berjumlah 270 dan pelapor berjumlah 201. Yang ketujuh ada masalah parkir liar. Jumlah laporan yang diterima ada 207 dan pelapor ada 114. Yang kedelapan ada arus lalu lintas. Ketika PSBB berlangsung, banyak jalan yang ditutup. Lalu banyak masyarakat yang mengambil jalan cepat. Laporan yang diterima terdapat 98 dan pelapor terdapat 91. Yang kesembilan ada masalah tentang jalan. Ketika PSBB, banyak jalur yang ditutup di daerah Jakarta, namun banyak masyarakat yang tidak mematuhinya. Laporan yang diterima terdapat 81, pelapor terdapat 63. Yang terakhir adalah masalah sampah. Laporan yang diterima terdapat 69 dan pelapor terdapat 45. Terima kasih untuk Faiz dan Angga untuk presentasinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dita dengan persebaran laporan. Jadi di sini saya akan membacakan peta persebaran laporan pelanggaran PSBB. Di Jakarta Timur ada username sebanyak 507 dan laporannya 804. Di Jakarta Selatan username 468, laporan sebanyak 770. Di Jakarta Barat username sebanyak 397 dan laporannya sebanyak 653. Di Jakarta Pusat username sebanyak 322 dan laporannya sebanyak 565. Di Jakarta Utara username sebanyak 308 dan laporannya sebanyak 434. Jadi laporan terbanyak itu terdapat di Jakarta Timur. Terima kasih untuk Dita atas presentasinya. Berhubung presentasi kali ini sudah selesai, maka akan dilanjutkan oleh Notulen. Kemudian saya akan menjelaskan rangkuman mengenai CRM atau cepat respon masyarakat tentang pelanggaran PSBB di DKI Jakarta. Yang pertama adalah tren jumlah laporan dan pelapor. Dari tanggal 1 Maret hingga 21 Oktober 2020 tercatat jumlah laporan adalah 7.262 laporan dan jumlah pelapor yaitu 4.621 pelapor. Tren jumlah laporan dan pelapor bersifat kumulatif atau meningkat terus-menerus dari tanggal 1 Maret hingga tanggal 25 Oktober 2020. Lalu status laporan 97,5% sudah berhasil atau komplit. Sisanya yaitu koordinasi, menunggu, disposisi, dan dalam progres. Kemudian kanal pengaduan yang paling besar adalah Jaki. Lalu yang lainnya adalah sejumlah 8 kanal pengaduan. Kemudian ada kategori laporan yang paling besar adalah gangguan ketentraman dan ketertiban, yaitu sejumlah 2.975 laporan dan 2.048 username. Lalu yang paling sedikit adalah mengenai sampah, yaitu sejumlah 69 laporan dan 45 username. Kemudian ada persebaran daerah laporan. Yang paling tinggi yaitu di Jakarta Timur, yaitu sejumlah 804 laporan dan 507 username. Yang paling terendah adalah Jakarta Utara, sejumlah 434 laporan dan 308 username. Demikian yang dapat kelompok kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.